Tim nasional Indonesia punya kesempatan besar lolos ke partai final Piala Asia U23. Pasukan Garuda Muda hanya membutuhkan satu kemenangan kontra Uzbekistan agar bisa lolos ke final dan mengunci tiket Olimpiade Paris. Sintayong sebagai peracik taktik dihadapkan dengan situasi yang sulit karena Uzbekistan merupakan tim kuat. Meskipun begitu, Coach Sintayong masih punya peluang untuk bisa mengalahkan Uzbekistan. Cetak Gol coba merangkum cara timnas Indonesia mengalahkan Uzbekistan sebagai berikut. Ambisi menghapus kutukan buruk lawan Uzbekistan. Tim nasional Indonesia punya kutukan buruk saat berhadapan dengan Uzbekistan. Dalam sejarahnya, kedua tim sudah bertemu sebanyak 6 kali di sejumlah ajang kelompok umur. Dari 6 pertemuan tersebut, pasukan Serigala Putih mendominasi dengan catatan 3 kemenangan. Kemenangan terakhir diraih di ajang Asian Games U24 2022 yang lalu. Skuad Serigala Putih berhasil mengalahkan skuad Garuda dengan keunggulan 2 gol tanpa balas. Timnas Indonesia bahkan belum pernah meraih satupun kemenangan atas Uzbekistan. Pencapaian terbaik skuad Garuda adalah menahan imbang Uzbekistan di 3 ajang pertandingan berbeda. Tim nasional Indonesia U23 bertekad bisa memutus sejarah buruk tersebut. Rizky Ridho dan kawan-kawan akan tampil habis-habisan untuk bisa mengalahkan kekuatan Uzbekistan. Arya Sinulinga menyebut Sintayong sudah mempelajari gaya permainan Uzbekistan. Kekuatan fisik yang tangguh menjadi sorotan Coach Sintayong di pertandingan semifinal nanti. Pasukan Serigala Putih juga lebih mengandalkan kerjasama tim dibandingkan skill individu. Sinulinga berharap kalau Coach Sintayong bisa memanfaatkan waktu sebelum bertanding kontra Uzbekistan. Dia mengatakan anak-anak merah putih punya waktu recovery yang cukup panjang. Sinulinga meminta Coach Sintayong bisa melatih fisik dan taktik mereka agar bisa lebih baik. Anggota Exco PSSI ini menyebut Uzbekistan punya gaya dan mental bermain layaknya seperti pemain Eropa. Laga hidup mati demi mengunci tiket Olimpiade. Pertandingan menghadapi Uzbekistan menjadi laga hidup mati untuk timnas Indonesia. Skuad Garuda Muda akan mengunci tiket lolos Olimpiade apabila meraih kemenangan atas Uzbekistan. Selain itu, timnas Indonesia U23 juga mengukir sejarah baru. Pasukan Sintayong akan menjadi tim debutan pertama yang berhasil menembus ke partai final. Ini tentunya sudah melampaui target yang dipasang oleh PSSI. Awalnya PSSI hanya menargetkan skuad Garuda Muda untuk mencapai babak perempat final. Coach Sintayong sendiri percaya kalau timnas Indonesia bakal bisa mencapai partai final. Dia percaya dengan kemampuan para punggawanya yang bisa melaju sejauh ini dan membuat sejarah baru. Namun Uzbekistan bukanlah lawan yang mudah ditaklukkan pada Piala Asia U23 kali ini. Pasukan Serigala Putih menjadi tim tersubur dengan torehan 12 gol dari 4 pertandingan. Timur Kapadze selaku pelatih Uzbekistan enggan meremehkan kekuatan Indonesia. Pelatih 42 tahun ini terkesan dengan perjalanan timnas Indonesia di Piala Asia U23. Timur Kapadze menyebut para punggawa Garuda Muda nggak gentar meskipun melawan negara kuat. Dia mengatakan anak asuh Sintayong telah mencapai hal yang luar biasa. Cara timnas Indonesia kalahkan Uzbekistan. Timnas Indonesia U23 wajib memakai strategi anti bobol demi bisa mengalahkan Uzbekistan. Garuda Muda harus merapatkan barisan pertahanan untuk menjegal penyerang lawan. Pasalnya, lini serang pasukan Serigala Putih begitu ganas mencetak gol. Uzbekistan sudah menjebol gawang lawan sebanyak 12 kali di Piala Asia U23. Pelatih Timur Kapadze punya deretan bom bertajam yang begitu tajam. Kusaye Norsev harus mendapatkan pengawalan ekstra jika Garuda Muda nggak ingin kebobolan banyak gol. Striker berumur 22 tahun ini sudah mencetak 2 gol sepanjang Piala Asia U23 2024. Gawang Kuwait dan Arab Saudi bahkan sudah merasakan ketajaman Norsev. Menghadapi Garuda Muda, striker kelahiran 2002 ini sudah berani koar-koar. Norsev optimis bisa mencetak lebih banyak gol ke gawang timnas Indonesia U23. Pasukan Serigala Putih juga masih punya Ruslan Bek Jianov sebagai bomber pelapis. Pemain 22 tahun ini sudah mengantongi 1 gol saat menghadapi Vietnam. Sintayong juga harus mewaspadai taktik nggak terduga dari pelatih Timur Kapadze.
Juru taktik Uzbekistan ini sering merotasi pemain demi mengecoh analisis lawan. Di babak fase grup, Timur Kabadze 3 kali mengubah komposisi lini depan Uzbekistan. Hasilnya, pasukan Serigala Putih berhasil menyapu bersih semua lawan di dalam grup D. Timur Kabadze bahkan gak takut untuk menyimpan pemain andalan seperti Abbosbek Fayzulaev. Kabadze mengaku sudah mengantongi kekuatan Garuda Muda. Dia yakin anak asuhnya bisa mengatasi perlawanan timnas Indonesia U23 di semifinal. Meskipun begitu, Sintayong diprediksi punya banyak cara untuk menghadapi Uzbekistan. Salah satunya dengan mematikan lini tengah pasukan Serigala Putih. Duet maut Ivar Yener dan Nathan Chuaon akan kembali diandalkan untuk meredam gelandang Uzbekistan. Muhammad Kusnaini selaku pundit lokal meminta Garuda Muda jangan gentar. Bungkus sangat optimis timnas Indonesia U23 punya rasa percaya diri tinggi untuk menyingkirkan Uzbekistan. Ditunggu negara kuat apabila menang lawan Uzbekistan. Timnas Indonesia U23 sudah dinantikan lawan-lawan yang berat apabila menang menghadapi Uzbekistan. Skuad Garuda Muda berpotensi akan melawan Irak ataupun Jepang di babak final. Artinya timnas Indonesia dipastikan akan berada di dalam grup C ataupun grup D Olimpiade. Pasukan Garuda Muda Nusantara bakal mendapatkan grup yang mudah jika berhasil meraih gelar juara. Witan Sulaiman dan kawan-kawan akan menempati grup D bersama Paraguay, Mali, dan Israel. Jika kalah di partai final, skuad Garuda Muda akan berada di dalam grup C bersama Spanyol, Mesir, dan Republik Dominika. Hal berbeda apabila timnas Indonesia menelan kekalahan atas Uzbekistan. Skuad Garuda Muda bakal bertanding dengan Jepang ataupun Irak untuk memperebutkan tempat ketiga. Pasukan Sintayong diwajibkan menang agar bisa memastikan tempat di dalam grup B. Mereka akan satu grup bersama Argentina, Maroko, dan Ukraina. Grup B sendiri dianggap sangat berat mengingat Argentina bukan lawan yang mudah. Skuad asuhan Javier Mascherano dikabarkan akan diperkuat oleh Enzo Fernandez. Selain itu, Mascherano juga memanggil Christian Romero untuk bisa memperkuat sektor pertahanan. Bek tengah Tottenham Hotspur ini berambisi untuk membela Argentina di Olimpiade mendatang. Skuad Garuda Muda juga dipastikan akan terhindar dengan Argentina apabila menelan kekalahan di perebutan tempat ketiga. Namun mereka sudah ditunggu oleh Guinea di babak playoff. Jika berhasil mengatasi Guinea, skuad asuhan Sintayong berhak berada di dalam grup A. Skuad Garuda Muda akan satu grup bersama Prancis, Amerika Serikat, dan Selandia Baru. Perjuangan anak-anak Garuda akan berakhir apabila menelan kekalahan atas Guinea. Rizky Ridho dan kawan-kawan bakal dipastikan gagal lolos ke Olimpiade Paris. Ambisi meraih gelar juara. Namun Erick Thohir mengusung target ambisius membawa timnas Indonesia lolos ke final. Ketua PSSI ini bersyukur dan bangga kepada para pemain yang tampil luar biasa. Menurut Erick Thohir, anak asuh Sintayong layak dinobatkan sebagai pencetak sejarah baru timnas Indonesia. Sebab mereka berhasil membawa Indonesia lolos ke partai semifinal. Erick Thohir memuji kedisiplinan, mental, dan motivasi tinggi anak asuh Sintayong. Menurutnya, skuad Garuda Muda sangat logis untuk bisa merebut tiket ke final. Dia mengharapkan skuad Garuda Muda bisa memanfaatkan momentum tersebut. Kobaran semangat Erick Thohir tertular langsung ke para punggawa Garuda Nusantara. Api semangat terus berkobar untuk bisa membawa Indonesia lolos ke final. Hernando Ari menjadi pemain yang paling antusias bisa membawa Garuda Muda bermain di final. Gak cuman itu, Hernando juga bahkan ingin membuat Sintayong tersenyum dengan meraih gelar juara. Dia bilang hal itu sebagai penebus dosa atas kegagalan di Piala AFF U23. Sintayong juga nggak menampik kalau target itu bisa terwujud dalam waktu dekat. Dia mengaku bangga dengan perjuangan para punggawanya setelah mengalahkan Korea Selatan. Coach Sintayong juga memuji mental pemain Indonesia yang mengalami peningkatan drastis. Dia meminta para punggawanya untuk nggak cepat merasa berpuas diri. Itulah ulasan cara timnas Indonesia menang menghadapi Uzbekistan. Bagaimana pendapatmu? Apakah Indonesia bisa kembali tampil mengejutkan di babak semifinal nanti? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.